Ada bintang nggak? Kalau lagi ada yang ceramah, jangan cuma Abah kamu perhatikan, dengarkan juga itu, biar bu nyai telinganya dipasang juga. Ya, siapapun yang memberikan tausiah, fokus dengarkan baik-baik. Kalau ngobrol sendiri, cocotnya itu didiemin dulu gitu. Tahu nggak? Cocot, tahu cocot? Iya, cocotnya tutup dulu. Kalau perlu pakai lakban kalau nggak bisa ditutup. Kenapa? Betapa penting dan mahalnya yang nama nasihat itu. Jangan cuma kalau Abah yang ini baru pada dengar, sama. Siapapun yang memberikan tausiah, perhatikan baik-baik. Di situ ada pelajaran yang sangat bermakna. Apalagi istrinya kiai, ngobrol itu memberikan contoh yang tidak baik. Apalagi pegang-pegang HP. Jangan cuma ada saya, walaupun kayak yang manapun lagi ceramah, jangan main HP. Kurang ajar namanya itu. Kalau sampai punya sini main HP, demi Allah saya hancurkan itu HP. Contoh tidak baik namanya itu. Betul apa enggak? Ini lagi main HP, baru ngomong kayak moto kurang kok moto saya. Jadi saya paling nggak suka ada yang kiai ceramah ngobrol sendiri. Dikiranya saya nggak perhatiin, saya perhatiin. Belajarlah menghargai orang yang berbicara, maka kamu akan dihargai orang. Giliran Abah saja pada diem, giliran Kiai Sarip, giliran Kiai yang lain ngomong sendiri gak begitu dengar, salah. Ya, saya siapapun yang ceramah, kalau saya udah naik duluan, saya dengarkan itu. Entah itu tadinya santri saya dengarkan. Karena saya yakin di dalam yang disampaikan itu ada ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Saya marah nih habis ngomelin hujan masalah tadi saya. Saya habis ngobrol dari sama ke Untung, dari mana ke Untung? Tulang bawang di aja sini. Di tulang bawang. Hujan pulang saya di asramanya Kiai. Sambil jalan itu ternyata hujan itu bisa bahasa Madura juga loh. Saya ngomelnya pakai bahasa Madura. Ya ojen marah apa tahu kan? Mata tak ngebesaki. Wah ini serjama. Ujau udah tengah jerena, berilah toron, sedikit toron boleh, apa ada kenangan lain kan? Gitu saya mau pakai masa bodoh, langsung berhenti itu tadi hujan. Nah saya pikir, oh, ternyata hujan ini tahu bahasa Madura. Biasanya kan ngomelin pakai bahasa Indonesia saya. Ternyata bahasa Madura ngerti juga hujan itu. Nah kalau hujan saja takut Kiai marah, nah kalau apalagi ibu nyai tidak takut Kiai marah, bu nyai model setan itu. Betul apa enggak? Belum salam ya? Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat, syukur kepada Allah. Karena kesehatan itu mahal sekali harganya. Betul? Jangan ketika sehat kamu lalai, ketika sehat kamu lupa, sehingga menggunakan kesehatan untuk maksiat, gunakan kesehatan untuk dosa. Yang punya suami digunakan kesehatannya untuk berani kepada suaminya. Giliran sudah sakit, Pak maafkan saya ya Pak, saya banyak dosa, tai lo gitu. Kemarin kemana waktu sehat? Ini kebanyakan begitu. Justru ketika sehatnya harus ingat, ya atau tidak? Gunakan kesehatan kamu sebaik mungkin. Sang istri mengabdi sengabdi-ngabdinya kepada suami, patuh sepatuh-patuhnya kepada suami. Jangan durhaka kepada suami. Jangan begitu sudah mau mati sekarang
Maafkan saya ya Pak, kalau selama ini saya banyak salah sama Bapak. Wah, kalau saya tai lo kemarin ngomong apa, kemarin kemana. Gunakan kesehatan itu sebaik mungkin. Betul apa enggak? Orangnya sehat, gunakan sehat sebaik mungkin. Gunakan kesehatan untuk mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah. Begitu ekonominya sehat, gunakan kesehatan ekonomi itu pun juga sebaik-baiknya. Jangan diberi kesehatan ekonomi digunakan untuk berfoya-foya yang tidak bermanfaat. Begitu sudah tumpas, baru dia menyesal. Betul apa enggak? Tapi kalau kamu gunakan hartamu untuk jalan Allah, bersedekah untuk orang lain, tak akan pernah membawa kamu sengsara. Tapi ketika rezeki, kesehatan rezeki itu digunakan untuk jauh dari Allah, maka tunggulah penyesalan yang tidak akan pernah kamu dapatkan lagi keberuntungan itu. Banyak gak yang begitu kadang? Giliran sakit, saya banyak dosa. Giliran sembuh, berani lagi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gak apa-apa lah, itu kemarin-kemarin, tapi jangan diulang lagi. Ya, itulah kebanyakan manusia. Manusia itu ketika diuji dengan oleh Allah, baru, benar gak? Begitu sudah dilepas dari ujian, mulai dia lupa dan lalai. Oleh karenanya, jamaah yang amat Abah cintai, tak bosan-bosannya Abah marah kalau kamu bikin kesel. Karena seorang tua ingin melihat anaknya selamat dunia dan akhirat. Kalau dibiarkan berarti saya gak sayang. Betul apa enggak? Betul apa betul? Satu, saya bilang, saya tidak takut kehilangan jamaah, tapi saya takut jamaah saya itu celaka dunia akhiratnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Karena banyaknya jamaah bukan tujuan, bukan keinginan saya, semua kehendak Allah. Tapi yang saya takutkan, jamaah ini kehilangan arah, kehilangan tujuannya, kehilangan hakikat hidupnya, sehingga celaka dunia akhiratnya. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang saya takutkan. Oleh karena rasa takut itulah, kadang Abah tak segan-segan, kadang marah kalau kamu salah. Betul? Begitu juga orang tua kepada anak, suami kepada istri, marah ketika istrinya salah. Itu tanda suami itu sayang sama istri. Iya benda. Ada durhaka. Durhaka itu ada dua. Durhaka anak kepada orang tua, durhaka murid kepada guru, durhaka istri kepada suami, itu ada dua. Ada durhaka yang nyata, ada durhaka yang mastur. Tahu durhaka mastur? Tahu? Kalau yang nyata melotot ke suami, apa yang lu nunjuk ke suami. Suaminya marah, dia lempar piring. Nah, itu durhaka itu sudah. Paham gak San? Melawan, itu durhaka. Ada diem, tapi hatinya jengkel, hatinya dongkol. Orang tua marah, diem, tapi hatinya dongkol. Itu durhaka loh. Betul gak itu? Betul apa enggak? Guru marah, diem, tapi hatinya sakit, kesel, jengkel, durhaka itu. Suami marah, diem, tapi dongkol hatinya, itu durhaka. Iya apa enggak itu? Iya apa tidak? Anak yang soleh, santri yang soleh, istri yang soleh, ya pokoknya soleh mau soleha sama saja sudah ya. Soleh atau soleha adalah santri, anak, istri, kalaupun dimarahi tulus lahir dan batinnya nerima. Salah atau benar, ketika gurunya salah padahal dirinya benar, dia diem. Diemnya tidak merasa
sakit, saya sudah gini kok masih disalahin terus. Nggak ngomong, nerima dengan ikhlas. Saya dulu jamaah, pasir datang, santri tidur, saya mikul pasir. Kadang tinggal separuh truk itu saya sendiri yang mikul, saya selesaikan malam, kadang sampai subuh sendirian. Anak-anak tidur, teman-teman tidur di pondok itu, saya mikul pasir. Habis subuh saya nyapu, saya cuci piring. Kadang masih dimarahin saya sama Bu Nyai, dimarahin sama Pak Yai. Saya tidak berpikir, saya sudah capek begini kok, sudah benar kok masalah terus. Tidak begitu. Justru saya semakin mendekat, semakin cinta, semakin merangkul. Sama Allah menguji kepada kamu. Kamu sudah sholat, kamu sudah istiqomah. Kadang musibah datang bertubi-tubi. Jangan marah, jangan dongkol. Semakin berpegang kamu kepada Allah, baru akan selesai semua masalah. Baru akan selesai. Sholat sudah, istiqomah sudah, semua sudah. Kok masalah datang bertubi-tubi tidak pernah selesai? Jangan renggang. Justru semakin mendekat, semakin merangkul kamu kepada Allah. Tak ubahnya anak. Anak ketika dimarahin sama bapak, kalau dia diem tapi dongkol, orang tua semakin kesel apa enggak? Ditanya diem baik enggak jawab, kesel apa enggak? Tapi begitu dimarahi anak langsung merangkul ke bapak, merangkul ke ibu, melas enggak ibu itu? Istri juga demikian Pak. Bu, bapak harus jujur. Ketika bapak marah sama istrinya, marah, istri langsung merangkul. Ya Pak, maafkan saya kalau memang saya salah Pak. Walaupun tidak salah, kira-kira bapak tuh luluh nggak hatinya? Lakukan itu. Paham? Lakukan itu. Itu menyelesaikan masalah. Kalau kamu semakin diem, semakin tidak tegur sapa, masalah tidak selesai-selesai. Begitupun hidup ini, masalah yang datang bertubi-tubi, kalau ingin selesai, semakin merangkul kamu kepada Allah, sehingga terjadi yang namanya fa inna ma'al usri yusra. Betul? Betul? Iya apa tidak? Jadi bukan berarti Allah itu marah, bukan berarti Allah itu benci. Kadang Allah sengaja menguji. Istri kadang diuji lewat suami, anak diuji lewat orang tua, kadang orang tua diuji lewat anak. Karena di Quran juga disebutkan, sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata bagimu. Betul? Anak istri itu musuh yang nyata. Bagi siapa? Yang dimaksud siapa berarti? Kaum siapa yang dimaksud? Hah? Kaum laki-laki kan? Yang dimaksud laki-laki. Sesungguhnya anak istri-istrimu. Di situ disebut istri-istrimu loh ya. Bukan satu loh ya. Allah nyebut dua apa satu? Hah? Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau kita salah, betul apa enggak? Salah menafsirkan keberadaan istri, salah menafsirkan keberadaan anak, dan salah mendidik istri dan anak. Kalau istri sudah dididik, anak sudah dididik, masih melanggar, resiko ditanggung sendiri. Kadang suami takut mau marah sama istrinya, takut jadi andilo. Katanya siapa? Kata siapa? Kenana. Takut kayak jadi andilo antara dilema dan galau. Kalau saya marahin nanti dia kabur, sayang. Nah itu yang menyebabkan kamu itu akan terperosok ke jurang yang lebih dalam. Harus punya keberanian, harus punya ketegasan. Betul? Salah, maafkan. Betul? Tapi kalau diulang, tidak ada kata maaf. Betul nggak itu? Karena kalau salah dimaafkan, nanti nginjek kepala, percaya itu. Judulnya begini nih sekarang.
Kenapa? Ingat, akan datang suatu zaman rusaknya laki-laki disebabkan oleh kaum wanitanya. Di sini bukan saya katakan kaum wanita, kaum wanitanya. Wanitanya ini berarti dimiliki loh ya. Laki-laki bisa rusak karena istri. Iya pada Pak? Iya pada. Makanya saya bersyukur pengajian Al-Baghdadi banyak dari ibu-ibu. Karena ibu ini adalah tiang dalam rumah tangga, tiang satu negara. Kalau ibunya sudah gak jelas, maka rumah tangga itu pun jadi gak jelas. Maka hidup ibu-ibu luar biasa. Hidup ini. Tapi ingat, kalau ibu ini sampai durhaka, kurang ajar, nggak jujur, kehancuran yang didapatkan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oleh karenanya, wahai jamaah yang saya cintai, ini kenapa kesini-sini ya? Lanjut Pak. Biar nggak dilau Pak. Jadi tolong jaga diri masing-masing. Jadikanlah rumah tanggamu itu surga bagimu. Betul? Kalau suami istri sudah sama-sama ngaji, ya, makanya ngaji itu diperhatikan. Jangan asal ikut-ikutan, biar berkah, biar barokah, biar manfaat. Iya Pak tidak? Iya Pak tidak? Makanya kalau ada orang ngomong, jangan sibuk dengan nggak bisa suruh fokus sambil dengerin main HP. Nggak bakalan masuk. Wallahi nggak bakalan masuk kalau begitu. Nggak bakalan masuk. Segala sesuatu harus fokus. Perhatikan. Bahkan ada keterangan, apabila gurumu memberikan tausiah nasihat, tatap seakan-akan kamu sholat. Betul apa enggak? Seakan kamu sholat, fokus, putuskan semuanya, dengarkan baik-baik. Saya itu pernah gak ditegur sama guru saya. Saya gak bertanya-tanya apa salah saya. Nggak nanya saya, langsung satu, saya sedang diuji. Itu saya. Coba kalau kamu gak ditegur, paling 1000 pertanyaan ada di hati kamu. Dosa apa saya ya? Salah apa saya? Betul nggak? Kalau saya nggak bertanya dosa apa, salah apa, langsung saya katakan, saya sedang diuji. Hidup menderita, saya nggak nanya apa salah saya. Enggak, saya sedang diuji. Dan ujian itu harus menjadi alamatul hubu, harus menjadi tanda cintanya Allah. Jamaah manakib ini luar biasa. Di jalan hujan, di pom bensin hujan enggak? Nyampe sini hujan enggak? Enggak hujan ya. Ternyata hujan yang lewat itu dari Madura hujan tadi. Buktinya tahu bahasa Madura? Kirim Madura di sini. Ngapain lu nyasar-nyasar di sini? Hidup jamaah manakib luar biasa, luar biasa. Emang luar biasa. Jadi jamaah, obat apa itu? 1000 doa. Itu sebenarnya untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Yang mana selama ini selalu divonis seakan-akan ketika orang kena kencing manis, dia harus minum obat selama-lamanya. Betul begitu? Betul tidak begitu? Nah, ketika ada seperti itu, Allah tuh ada di mana? Betul apa enggak? Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang membuat obat penawar. Jangan sampai iman ini, saya wallahi, saya percaya dengan ilmu medis.
Karena ilmu kedokteran itu juga adalah ilmunya Allah. Betul? Tapi ketika sudah memvonis, saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada Allah. Contoh, siapa tuh artis yang Evi itu? Yang di Preman Insaf itu? Pensiun? Yang jadi Kang Mus itu ya? Dulu kan sudah divonis itu. Divonis apa? Kanker otak. Usianya tinggal 3 bulan. Hanya dia lari ke alternatif. Ke seorang haji, diterapi banyak zikir. Sehingga tumbuh keyakinannya bahwa penyakit yang menyembuhkan Allah hidup sampai sekarang. Betul? Betul? Jadi sebenarnya kejadian seperti itu cukup buat pelajaran bagi kita. Jangan sampai iman kita ini dilemahkan. Betul tidak itu? Betul apa tidak? Jangan sampai dilemahkan. Alhamdulillah jamaah, ada beberapa yang sakit diabetes itu sembuh. Tadi ada bu siapa itu? Ada catatnya mana Bang? Coba saya minta catatannya Bang. Ini ada cerita baru, mau boleh saya cerita? Maaf, wallahi wa nabi, saya tidak bermaksud untuk mempromosikan itu. Catat itu. Wallahi wa nabi. Kalau untuk mempromosikan saya jual konvensional sama saya. Betul apa enggak? Tidak. Tapi kalau saya cerita ini supaya kalian tambah yakin bahwa Allah itu kuasa. Boleh orang mengatakan apa, tapi bagi Allah semua mudah. Betul? Ini ada namanya Ibu Rumiati. Dia sakit gula, gulanya tinggi, dia sembuh. Setelah 3 minggu dia minum, kontrol normal. Setelah itu dia tidak minum, dan makan tidak dia pantang. Dia tidak minum. Selama seminggu lebih dia nggak minum. Kemudian cek lagi ke dokter, ternyata tetap normal. Ternyata tetap normal. Tapi kalau ketergantungan, jadi itu bukan untuk ketergantungan, bukan untuk ketergantungan. Terus tadi beli lagi, kok beli lagi bukan sudah sembuh? Supaya stamina-nya tambah bagus. Tidak masalah. Ini jadi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Doa itu butuh. Tubuh kita butuh doa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini ada Pak Solihin dari Indramayu. Asli dari Indramayu Cirebon. Jamaahnya Ustaz Noto. Ada orang yang di sini. Ada. Istrinya tadi cerita. Coba ngacung mana orangnya? Sebelah mana? Berdiri dong. Istri yang tadi cerita, jangan malu lah. Nah ini, bapaknya ngikut. Nggak ngikut. Sakit pinggang ya? Ya udah duduk bu. Kenapa sakit pinggang? Suaminya tuh importer 5 tahun. Alhamdulillah masuk. Jadi importer 5 tahun. Baru habis 1 botol. Cerita ke Iqbal, tapi sekarang suami saya sakit pinggang. Gus, kenapa? 3 malam ngebor terus. Benar nggak itu? 3 hari ngebor terus. 5 tahun nggak bangun-bangun, begitu bangun 3 hari nggak berhenti-berhenti. Sakit pinggangannya itu. Ini luar biasa. Yang cerita istrinya, hajar terus. Gak apa-apa lah, pinggang sakit lah sakit gitu. Terus begitu ketemu selama 5 tahun ketemu, hai apa kabar? Hajar terus. Di dalam ngobrol, kemana aja? Saya senang, kayak apa bahagianya? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kayak apa senangnya?
Nah, dari mana itu datang satu botol? Ada yang sudah berapa botol? Masih belum itu juga. Berangkat dari keyakinan, keikhlasan, kesungguhan. Istrinya itu udah gak usah malu. Ini namanya Pak Jamhuri dari mana nih? Karawang. Sekarang sudah ikut ngaji, bisa ikut ngaji. Satu botol. Ada gak orangnya itu? Tadi yang cerita tuh istrinya, mana coba berdiri dong? Mana? Apa di belakang? Di depannya Ustaz Engkus. Mana Ustaz Engkus? Wah, di situ. Tuh di ujung sana tuh. Jadi dia sudah buang air di kasur. Alhamdulillah satu botol sekarang dia setruk. Buang air sudah di kasur, sekarang dia bisa ikut ngaji lagi. Ambeien sembuh, sesak nafas, banyak banget ini, banyak sekali yang cerita ini, ya. Ambeien asma, nah yang cerita tadi cuma kurang jelas bahasanya tadi itu, Kiali itu. Nah itu asma itu 40 tahun dia minum obat terus, 40 tahun. Akhirnya saya sudah berhenti minum obat. Kalau kau percaya kepada Allah, jangan percaya sama saya, percaya kepada, udah diminum. Terus dia bilang, tapi nebus 100.000 aja. Tapi dia sendiri gak pernah nebus, dikasih terus sama saya. Dia pintar dia. Saya tanya, masih ada obatnya kan? Sobuhan dia. Kok bisa habis? Kok gak nebus kemarin malam minggu? Karena masih ada. Kan bisa diukur. Ini kira-kira berapa hari? Makin 2 hari dari lagi, dia nebus dulu. Sabun awas, kamu mau dia awasin. Hanya saya bilang, sudah nggak perlu karena kamu ikut saya, sudah nggak perlu nebus, sudah saya bilang. Yang penting bantu melekan saya, bantu doa saya bilang. Supaya yang minum itu semua itu disembuhkan oleh Allah, apapun penyakitnya. Ada, kan aneh, baru 1 botol sembuh, ada yang sudah 3 botol, baru ada perubahan. Kenapa kok tidak sama? Timbul pertanyaan. Kenapa kok tidak sama? Sakit itu menghapus dosa. Oh berarti dosanya masih agak tebel ini, gitu loh. Satu, ada 2 makna. Makna yang kedua, bisa jadi ini sebagai ujian keyakinan kamu. Masih mantep enggak, gitu loh. Kalau masih mantep teruskan, pasti akan sampai kepada apa yang kamu inginkan. Yang belum hidup-hidup dipraktekin juga itu. Salam saya kepada pelernya yang belum bangun itu. Hei peler gitu. Masa kamu salah dengan pelernya Pak Sulihin? Sama-sama minum obat 1000 doa. Kenapa kamu gak bangun-bangun? Punya telinga gak kamu? Gitu. Abah cerita gitu. Tak bisa saya ngomong, istrinya suruh ngomong. Assalamualaikum ya peler gitu. Sambil nunjuk-nunjuk dulu. Sambil dulu. Kok yang ngerti ya kamu? Atau dipegang ini. Assalamualaikum peler. Ada salamnya Mbak Junedi. Nanti tak bernafas tuh, nut gitu. Udah terusin aja ketawa dulu lah. Jadi dari apa Indriani Cilincing sesak nafas sembuh setelah 1 minggu dia mengkonsumsi. Ambeien
2 minggu konsumsi dia sembuh. Dari pulang kapal Pak Ateng. Ada Siti Halimah, benjolan di pinggang, sembuh setelah minum 1 botol. Gula darahnya 690, Pak Muslim Pemalang jadi normal 159 setelah 3 minggu konsumsi. Dan tidak lagi minum obat. Ada yang sakit kepala 3 tahun, setiap hari dia minum ini namanya nanang. Namun apa nanang? Nabi. Ya, dari Rawakalong. Gak apa-apa saya bacain ya. Saya bacain ya. Supaya apa? Kamu ikut senang gitu loh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis, nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Saya merasa dapat nikmat yang besar ketika saya dengar dari jamaah sakit sembuh. Saya bahagia sekali. Karena itu yang apa minta, betul apa enggak? Saya ingin mendengar ya Allah, ingin melihat kalau ada jamaah atau keluarganya sakit sembuh, kayak apa senangnya ya Allah, kan gitu saya. Ini bertahun-tahun saya minta kepada Allah itu. Dengar begini senang sekali saya. Jadi tiap hari dia minum bodrek. Nah, setelah itu 3 minggu konsumsi dia sembuh, tidak lagi minum bodrek. Setelah dia nggak minum ini, libur, alhamdulillah masih tetap apa? Nggak sakit. Berarti ini bukan meredakan rasa sakit katanya. Berarti ini menyembuhkan. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur, ikut seneng apa tidak? Senang. Siapa yang nggak seneng mendengar ini? Betul. Setan. Tahu? Ikut seneng nggak dengar ini? Yang nggak seneng dengar cerita ini adalah setan. Dia mau promosi itu. Wallahi wa nabi, tidak ada niat saya untuk promosi. Yang ada niat saya wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Ini kenikmatan yang patut saya ceritakan. Ada yang apa lagi? Apa ini baca? Stroke tadinya nggak bisa bergerak, sekarang sudah bisa bergerak. Ada lagi dari Pak Adin, Adnali apa? Adnali gitu namanya, aslinya Probolinggo, stroke 12 tahun, dikasih 1 botol. Nah, dikasih 1 botol, ini temannya Pak Jatim ini grup peduli, ya. Dikasih 1 botol sama Pak Jatim, itu sekarang bisa ikut ngaji lagi. Cuma sekarang nggak datang katanya karena hujan di sana. Jadi bisa ikut ngaji lagi. Yang tadi stroke 12 tahun. Nah, istrinya Pak Jatim sendiri, dia sakit stroke 2 tahun, dia di kursi roda, duduk nggak bisa, paling 1 jam nggak kuat, dia terlentang. Nah, sudah habis berapa botol, tapi baru bisa merambat. Ini 12 tahun 1 botol langsung sembuh. Istrinya Pak Jatim habis berapa botol 2 tahun masih bisa merambat. Kan tidak sama. Berarti yang ngatur kesembuhan siapa? Allah. Disinilah yang namanya takdir. Yang diminum boleh sama, doanya boleh sama, ketentuan kesembuhannya itu tidak sama. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada 2 kali minum sembuh. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Disinilah letaknya. Kalau kita kaji, betul nggak? Ternyata sakit itu ketentuan, Allah. Sembuhnya juga ketentuan, Allah. Sarana sembuhnya juga ketentuan, Allah. Apa yang jadi sarananya? Allah yang tentukan. Begitu juga